Suradhyaya Namaha. Om 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 Suradhyaya Namaha. Mukam karoti vacharam bhagam nagayate keep those charts all the time. The speakers outside, right? Reading from Srimad Bhagavatam, Akan baca Srimad Bhagavatam, canto number Canto 3, Chapter 10, verse number 3. 310. 3. 3. Ya, 310. 310. Okay. Kita akan baca secara tidak bab 10, sloka nomor 3. Sutta Uvaca Sutta Uvaca Evam Sanchoditas Tena Tatra Kosharavir Munihi Ritaha Pratyaha Tan Prashnam Vidhi Stan Atha Bhargava Sutta Uvaca Evam Sanchoditasatena Tatra Kosharavir Munihi Prityaha Tan Prashnam Vidhistan Atha Bhargava Sutta Uvaca Evam Sanchoditasatena Tatra Kosharavir Munihi Pratyaha Tan Prashnam Vidhistan Atha Bhargava Sutta Uvaca Evam Sanchoditasatena Tatra Kosharavir Munihi Pratyaha Tan Prashnam Vidhistan Atha Bhargava Sutta Uvaca Evam Sanchoditasatena Tatra Kosharavir Munihi Pratyaha Tan Prashnam Vidhistan Atha Bhargava Sutta Uvaca Evam Sanchoditasatena Tatra Kosharavir Munihi Pratyaha Tan Prashnam Vidhistan Atha Bhargava Sutta Uvaca Evam Sanchoditasatena Tatra Kosharavir Munihi Pratyaha Tan Prashnam Vidhistan Atha Bhargava Mataji. Sutta Uvaca Evam Sanchoditasatena Tatra Kosharavir Munihi Pratyaha Tan Prashnam Vidhistan Atha Bhargava
Sutta uvaca evam sanchodipastena tatra kotavirmi pritapatatam prasnan vidisvarmata bhargava. Sutta uvaca Sri Sutta Goswami. Sri Sutta Goswami said. Sri Sutta Goswami said. Sri Sutta Goswami berkata. Evam. Thus. Demikian. Sanjotitaha. Being enlivened. Karena disemangatkan. Tena. By him. Olehnya. Chatra. By Vidura. Oleh Vidura. Kosharavihi. The son of Kusara. Putra Kusara. Munihi. Great sage. Rasi Agung. Pritaha. Being pleased. Karena puas. Pratyaha. Replied. Menjawab. Tan. Those. Semua itu. Prashnan. Question. Pertanyaan. Ridhistan. From the core of his heart. Dari lubuk hatinya. Atha. Thus. Demikian. Bhargava. O son of Bhrigu. Wahai putra Bhrigu. Translation and purport of the Divine Grace of Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Sutta Goswami said, O son of Bhrigu, the great sage Maitreya Muni, thus hearing from Vidura, felt very much enlivened. Everything was in his heart, and thus began to reply to the questions one after another. Sutta Goswami berkata, Wahai putra Bhrigu, Resi Agung Maitreya Muni merasa sangat gembira setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan Vidura. Segalanya ada di dalam hatinya, sehingga beliau mulai menjawab semua pertanyaan itu satu demi satu. The phrase Sutta Uvaca, Sutta Goswami said, appears to indicate a break in the discourse between Maharaj Parikshit and Shukadeva Goswami. Kalimat Sutta Uvaca, Sutta Goswami berkata, muncul untuk mengisyaratkan terjadinya jeda dalam percakapan antara Maharaja Pariksit dan Shukadeva Goswami. While Shukadeva Goswami was speaking to Maharaj Pariksit, Sutta Goswami was only one member of a large audience. Ketika Shukadeva Goswami sedang berbicara kepada Maharaj Pariksit, Sutta Goswami hanyalah salah seorang peserta dari banyak hadirin dalam pertemuan itu. But Sutta Goswami was speaking to the sages of Naimisharanya, headed by the sage Shonaka, a descendant of Shukadeva Goswami. Tapi Sutta Goswami sedang berbicara kepada para resi di Naimisaranya yang dipimpin oleh Resi Saunaka, penerus Shukadeva Goswami. This, however, does not make any substantial difference in the topics under discussion. Namun hal ini tidak membuat suatu perbedaan yang mendasar dalam topik-topik yang sedang dibahas. Yes. Reading again the translation, as Sutta Goswami said, O son of Bhrigu, the great sage of Maitreya Muni,
Thus, hearing from Vidura, felt very much enlivened. Everything was in his heart, and thus he began to reply to the questions one after another. Jadi terjemahan dari sloka ini, arti sloka ini, Suta Goswami berkata, wahai putra Biku, Resi Agung Maitreya Muni merasa sangat gembira setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan Vidura. Segalanya ada di dalam hatinya, sehingga beliau mulai menjawab semua pertanyaan itu satu demi satu. Modern technology is invading the Srimad Bhagavatam class. So you don't have to translate. You can give it back to him, please. You know how to push it? I thought you had more energy. Okay, otherwise you might start crying. There is one book called Krishna Krida. Ada satu buku itu yang berjudul Krishna Krida. Krishna Krida. Krida means plays or games. Yeah. Jadi Krida itu artinya bermain atau bermain game. So Krishna Krida is one of 64 books. We call 64 arts and sciences that make up Vedic study. Jadi Krishna Krida itu adalah salah satu dari 64 cabang dari Veda yang berupa ilmu pengetahuan. 64 cabang itu salah satunya itu adalah buku yang berjudul Krishna Krida ini. So this book has been translated from Sanskrit to English by one of our devotees, Sadhguru. Jadi buku ini telah diterjemahkan dari Sanskrit ke dalam bahasa Inggris. Yes. Itu oleh salah satu penyembah yang bernama Bharat Chandra Prabhu. So these are the toys we should be introducing to our children. Jadi di dalam buku itu terdapat beberapa mainan yang bisa diperkenalkan pada anak-anak kita yang sebagai penyembah. None of those games that Krishna was playing had any batteries in them. Most modern games have batteries to function. Jadi tidak ada dalam permainan yang dimainkan oleh Krishna tersebut ada mainannya itu yang mengandung baterai. Karena kebanyakan di modern itu semua mainan itu mengandung seperti baterai. Actually, of course, that's somewhat innocent toy, but nowadays we know parents, maybe some of our parents here also, I don't know, they give to their children different, iPod and cell phone, which is actually very bad for the children. Ya sejauh ini kalau mobil main-mainan seperti itu masih oke lah untuk dikasih ke anak-anak. Tapi jangan sampai nanti terlalu jauh itu memberi anak-anak itu seperti iPad, iPhone atau HP kepada anak itu yang terlalu dini, yang menyebabkan mereka menjauh dari yang jalan yang mereka tempuh seharusnya. So this is another book that Mahaprabhu needs to add to his list for translating in English. Jadi nanti buku ini ditugaskan nanti ke saya karena proyek yang satunya Speaking Varnasrama Dharma sudah rampung, tinggal diedit. Sekarang mungkin selanjutnya ini salah satu menjadi targetnya. Yes. I have already the book. You have the book? Yes. Last time, Prabhu Gananath, I asked him to buy me. Wow. Okay. So when you will translate? After the what's the last one is your last book, three. Speaking about Maharashtra? Another one. Three gifts of nature. Oh, 3 Gifts of Nature. Yes. We have a book on that? I have already translated, but some parts are missing because my laptop. So I need to prepare it. Then maybe after that. Yes. Why maybe?
Yes, after that. So coming back to our verse here, there are three discussions going on at the same time. The first discussion is Shukadeva Goswami speaking to Parikshit Maharaj on the bank of the Ganga. Jadi sebenarnya di sloka ini mengindikasikan ada tiga percakapan. Yang pertama itu adalah percakapan antara Sukadewa Goswami dengan Parikshit Maharaj di tepi Sungai Gangga. And there's another discussion that is taking place. After this discussion, Sutta Goswami returns to Naimisharanya and he begins to speak to the sages of Naimisharanya. Kemudian setelah percakapan antara Parikshit Maharaj dengan Sukadewa Goswami berakhir, kemudian Sutta Goswami kembali ke Naimisaranya dan beliau berbicara kepada para resi yang berkumpul di situ. And there is a third discussion between Maitreya Rishi and Vidura. Dan percakapan yang ketiga yang terjadi itu adalah antara Maitreya Muni dan Vidura. Yes. So we need to understand who is speaking where and at what time. Jadi kita perlu memahami bahwa siapa yang berbicara dengan siapa dan kapan berbicaranya dan di mana tempatnya terjadi pembicaraan tersebut. But Prabhupada is telling at the end of the purport, even if we don't fully understand the subject matter being discussed, is what is most important. Jadi pada akhir sloka ini, Srila Prabhupada sendiri menekankan bahwa meskipun kita tidak memahami bagaimana topik-topik yang sedang dibahas tersebut, itu yang tidak terlalu penting tentang di mana percakapan itu terjadi. Yes. In all three conversations, either between Shukadeva Goswami and Parikshit Maharaj, between Sutta Goswami and the sages of Naimisharanya, or Maitreya Rishi and Vidura, the same principles are there. One is asking a question, and one is very happy to give explanation. Jadi meskipun tiga percakapan ini ada, yaitu antara Parikshit Maharaj dengan Sukadewa Goswami, antara Sutta Goswami dengan para resi, kemudian Vidura dengan Maitreya Muni, prinsip yang ada itu adalah sama. Ada yang bertanya, kemudian ada yang dengan bahagia yang menjadikan penjelasan satu persatu dari pertanyaan yang diajukan. That principle is nicely explained, of course, by Lord Krishna in the Bhagavad Gita. Tentu saja prinsip ini dengan jelas dijelaskan dengan baik sekali oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita. Tad vidi pranipatina pariprashnena sevaya uparikshanti te gyanam gyaninas tattva darshinaha. Tattva darshinaha. To have darshan. To have darshan means to see. To see means to understand what is tattva. We must be inquisitive. Jadi untuk memahami suatu takwa, memahami suatu pengetahuan, untuk darsan, untuk melihat, kemudian bertanya, kemudian memahami suatu takwa, kita harus mendekati seseorang. But even before being inquisitive, this instruction by Lord Krishna is telling that first we have to be very humble in nature. Jadi bahkan sebelum kita bertanya, dalam sloka ini, dalam sloka yang disebutkan oleh Krishna dalam Bhagavad Gita ini, Sri Krishna sendiri menganjurkan kita agar kita menjadi rendah hati, tunduk hati. Yeah. The word pranipat means being submissive, being understanding that we cannot or do not know or understand everything. Kemudian dalam sloka tersebut juga dinyatakan bahwa kita harus menjadi submisif atau rendah hati, menyerahkan diri kepada orang yang akan kita bertanyai, yang kita mintakan informasi pengetahuan. So, and of course, it begins with being humble, being submissive. Then we can be inquisitive,
And the third quality is we must engage in seva, devotional service. Jadi langkah pertama itu adalah luluh hati, kemudian kita menyerahkan diri atau berserah diri kepada yang kita bertanyai, yang kita tanyai pengetahuan. Kemudian langkah yang terakhir itu adalah melakukan sewa, melakukan pelayanan. Yes. All three must be present in order to give the proper desired result. Jadi ketiga ini yaitu sifat luluh hati, kemudian menyerahkan diri, kemudian melakukan pelayanan harus ada bagi mereka yang sedang mencari pengetahuan agar mendapatkan pengetahuan dengan layak. Yes. The same is also explained in the first canto of the Bhagavatam. When one is situated in the mode of goodness, one can engage nicely in activities of devotional service, and by such activities, Krishna becomes pleased. Dan hal yang sama juga ditegaskan dalam Srimad Bhagavatam di skala 1 bahwa bagi mereka yang berada dalam sifat kebaikan, mereka akan mampu melaksanakan melakukan pelayanan, sehingga dengan melakukan pelayanan ini si Krishna akan menjadi puas dengan orang tersebut. Yes. And when Krishna becomes pleased with his devotees, then he is very much inclined to help that devotee understand and face different obstacles in life. Jadi ketika Krishna menjadi puas dengan layanan yang dilaksanakan oleh penyembah ini, maka Krishna sendiri akan membantu penyembah tersebut untuk mendapatkan pengetahuan dan membantu penyembah ini dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan dihadapinya. And Krishna helps us. Krishna is very eager to help us understand what ordinarily we cannot by ourselves understand. Jadi sesungguhnya si Krishna itu sangat-sangat ingin sekali membantu kita memahami apa yang sebenarnya hal-hal yang sangat sulit untuk kita pahami. Yes. Evam prasannamanaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vijnanam mukta sanghasya jayate. A very nice verse in the second chapter of the first canto of the Srimad Bhagavatam. Itu adalah sloka dari bab 2 skala 1 dari Srimad Bhagavatam. Bab 1. Bab 2 skala 1. Yeah. We started from the chapter. Normally we start from the text. Sorry. No, it's okay. So here also mentions how in the text Maitreya Rishi was very, very happy to hear the questions from Vidura. Jadi dalam sloka ini juga disebutkan bahwa Resi Maitreya itu sangat gembira, sangat senang sekali mendengar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Vidura. The same also, Shukadeva Goswami was very, very happy to hear the different questions of Parikshit Maharaj. Dan juga hal yang sama, Sukadewa Goswami juga sangat gembira ketika diajukan pertanyaan oleh Parikshit Maharaj. Yeah, means we must know what questions to ask. Jadi kita harus mengetahui jenis-jenis pertanyaan yang kayak gimana harus kita ajukan. Yeah, the questions we should ask to Guru, the questions we should ask to saintly persons is in regards to the spiritual advancement, spiritual subject matters. We should not be asking how to make money, or how to get a better job, or how to get a nice wife. Jadi melihat dari pertanyaan-pertanyaan ini yang diajukan oleh baik Parikshit Maharaj maupun juga, kita hendaknya mengajukan pertanyaan yang baik, pertanyaan-pertanyaan yang berkualifikasi kepada guru maupun orang suci yang membantu kita nanti maju dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan bakti. Bukan pertanyaan yang bersifat material seperti bagaimana cara menjadi kaya, bagaimana
cara mendapatkan uang, bagaimana cara mendapatkan istri yang baik. Bukan pertanyaan seperti itu yang layak diajukan kepada guru atau orang suci. There's a nice little story, a true story, means one time Prabhupada was traveling in India by train. Ada suatu cerita menarik tentang topik ini. Suatu hari ketika Srila Prabhupada sedang bepergian dengan kereta di India. And whenever Prabhupada would travel, of course, 2, 3, 4, 5 devotees would travel with him. Jadi seperti kita ketahui bahwa ketika Srila Prabhupada berpergian, pasti ada yang menemani beliau, yang ikut kepada beliau sekitar 5 atau 6 penyembah yang akan ikut. And the devotees had arranged, in India they have, I don't know about Indonesia, in India in the train they have some compartment that is like just for 2 people and is more like private. Yeah, so they had arranged Prabhupada to stay in that one like private place, private compartment, to avoid being disturbed by so many other people. Jadi dalam perjalanan ini biasanya itu para penyembah itu khusus memesan Srila Prabhupada itu tiket, ya artinya ruangan khusus yang hanya diperuntukkan ruang khusus untuk 2 orang, sehingga tidak ada orang-orang lain yang akan mengganggu pada saat dalam perjalanan. Yeah, because in India, if somebody sees one elderly sadhu with saffron color, they will go up to him, touch his feet, and ask so many questions. Jadi itu adalah hal umum di India. Jika para orang-orang penduduk umum itu melihat seorang sadhu, mereka berpakaian saffron, mereka akan mendekat, menyentuh kakinya, dan kemudian bertanya banyak hal kepada sadhu ini. Yes. So like this, Prabhupada was sitting in one compartment, and one devotee had been assigned, he was given responsibility to keep watch on the door so that no one comes in. Jadi seperti inilah Srila Prabhupada melakukan bepergian biasanya. Para penyembah memesankan tiket khusus yang di ruangan khusus yang hanya untuk 2 orang. Di situ akan ada Srila Prabhupada dan 1 orang lagi penyembah yang bertugas untuk menjaga pintu sehingga tidak ada orang yang akan mendekat ke sana. But somehow that devotee became a little inattentive, and all of a sudden 2 Indian gentlemen, they came to know one sadhu was there. They entered the room where Prabhupada was sitting. Entah kenapa penyembah yang ditugasi menjaga ini menjadi tidak perhatian, sehingga ada 2 orang gentleman, 2 orang pria mengetahui bahwa di ruangan tersebut ada seorang sadhu dan mereka masuk ke ruangan tersebut. So the devotee noticed, but already they had entered, so they offered their obeisances and they started to speak to Srila Prabhupada. Kemudian karena 2 orang pria ini sudah masuk, kedua orang pria ini kemudian bersujud kepada Srila Prabhupada dan penyembah ini tidak bisa mencegahnya lagi. So the first one, after offering obeisances, he started to explain, actually my eldest daughter, she will soon, I need to get her married. Kindly can you give blessings so I can find a nice boy to get her married. Jadi setelah ada seorang pria ini yang bersujud tadi, kemudian setelah bersujud kemudian mengatakan kepada Prabhupada, saya punya anak perempuan yang sudah siap nikah, tapi saya sampai saat ini belum menemukan pasangan cocok, pria yang cocok untuknya. Mohon berikan karunia-Nya, mohon berikan blessing-nya, karunia-Nya agar mendapatkan pasangan cocok. And then the second one, after the first one finished, he said, my son was working but he just lost his job. Can you kindly give blessings so he can find another good job? Dan kemudian setelah pria yang pertama selesai berbicara, kemudian pria yang kedua ini berkata, putra saya bekerja tapi saat ini dia kehilangan pekerjaannya. Mohon karunia atau karunia-Nya sehingga putra saya ini dapat kembali bekerja, mendapatkan pekerjaan. Yeah, so Prabhupada was very patiently listening to all these requests. Jadi Srila Prabhupada dengan sabar mendengar adanya permintaan dari kedua orang ini. And by that time, actually, 3 devotees, sannyasis actually, 3 sannyasis who were traveling with Prabhupada, they entered the room, they were listening to all of this. Kemudian pada saat itu juga ada 3 sannyasi yang merupakan murid Prabhupada yang bepergian dengan Prabhupada. Itu sudah ada
di ruang tersebut dan mereka mendengar percakapan tersebut. And then after hearing very attentively what they said, he looked at his 3 sannyasis and he told those 2 gentlemen, so you want blessings? Jadi ketika setelah selesai ini kedua orang ini berbicara, kemudian para sannyasi itu sempat melihat dan mereka mengatakan, oh jadi Anda menginginkan karunia. So I will give you blessings that you very quickly, just like these young devotees who are sannyasis, I bless you that very soon you also take saffron color. Jadi setelah Prabhupada mengatakan, oh jadi Anda ingin karunia dari saya. Lah, kemudian lihatlah ke belakang, saya akan berdoa akan berikan Anda karunia sehingga Anda cepat memakai saffron seperti para sannyasi murid saya yang ada di belakang saya tersebut. They both folded their hands and very quickly ran out of the room. Jadi seketika mendengar karunia seperti itu dari Saudara Prabhupada, kedua orang ini mencakupkan tangannya dan keluar dari ruangan tersebut. Yeah, that was the only blessing Prabhupada wanted to give. Jadi itulah karunia yang sebenarnya ingin diberikan oleh Saudara Prabhupada. Because actually in householder life, after grihastha life, one should, as we know, our Vedic system, take to vanaprastha or sannyas. Jadi seperti yang diketahui dalam sistem Veda, ketika seorang berada dalam kehidupan rumah tangga, kemudian jika dia merasa waktunya sudah berakhir di grihastha tersebut, dia hendaknya masuk dalam kehidupan vanaprastha. Within our society, we are missing one ashram. Jadi dalam masyarakat kita, dalam sistem golongan masyarakat kita itu kita masih hilang satu asrama lagi. Yeah. Which ashram we're missing? Bisa ada penjemaah yang tahu asrama mana yang hilang yang belum kita munculkan? It's not difficult. There's only 4. That's 1 out of 4. Jadi tidak sulit menebak ada 4. Ya, salah satu dari 4 itu tidak ada. Yang mana? Which ashram is missing? Hello. So actually in India, we see very often those who take vanaprastha, they wear saffron. Jadi sering sekali kita melihat di India bagi mereka yang sudah mengambil vanaprastha, mereka akan memakai pakaian saffron. Yeah. Sometimes husband and wife, they both will take vanaprastha together. Kadang-kadang baik suami maupun istri secara sepasang itu mereka berdua bersama-sama mengambil tahapan vanaprastha. Or sometimes only the husband will take vanaprastha and leave home. Kadang-kadang juga hanya sang suami yang mengambil vanaprastha. Because situations are different. Karena situasi yang berbeda mungkin yang dihadapi. But we have yet to, I would say, properly introduce the vanaprastha ashram in our society. Jadi Guru Maharaj kemudian berpikir untuk menyarankan bahwa hendaknya kita nanti suatu saat nanti kita secara layak atau secara baik memperkenalkan sistem vanaprastha ini kepada masyarakat kita sendiri. Now we have only brahmacharis who are wearing saffron, and we have sannyasis wearing saffron, but our vanaprastha are not yet wearing saffron. Jadi saat ini di masyarakat kita para brahmachari itu menggunakan saffron, kemudian para sannyas itu menggunakan saffron, dan belum para vanaprastha itu menggunakan saffron. One is there. Oh, okay. I have to go there and see. I don't see many vanaprastha. Ya, Guru Maharaj tidak melihat banyak vanaprastha. Of course, the color that is external, what is more important is the inner consciousness. Jadi
Dan kelihatan seperti yang pengambilan wanaprastha sannyasi brahmacari itu adalah secara eksternal itu seperti itu. Tapi yang jauh lebih penting itu adalah apa yang terjadi dalam hati kita, apa yang kita miliki di dalam hati kita secara di dalam. Yes, in the Bhagavad Gita, Krishna speaks about sannyas yoga. So the mood and mentality of sannyas is not only for sannyasis. Jadi dalam Bhagavad Gita sendiri, Sri Krishna itu menyatakan tentang sannyasa yoga. Jadi mentalitas maupun mood, bagaimana tindak tanduk dari seorang sannyasi itu sebenarnya untuk semuanya, bukan hanya untuk para sannyasi. Yes, all of us, regardless of our ashram, we should be gradually developing more and more this sannyas yoga. Sannyas yoga means actually detachment. Jadi tidak masalah dalam bentuk asrama manapun kita berada, baik brahmacari, grihasta, wanaprastha maupun sannyasi, kita hendaknya mengembangkan atau memahami tentang sannyasa yoga ini. Sannyasa yoga ini sebenarnya itu adalah tahap pelepasan ikatan. And we practice this detachment especially by nicely engaging in activities of devotion. Jadi cara terbaik untuk mempraktekkan pelepasan ikat ini adalah tekun dalam melayani bakti kepada Sri Krishna. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayati Ashu Vairagyam Jnanam Sayada Haitukam. This verse is nicely explaining when we are practicing bhakti, pure devotional service, then automatically vairagya and jnanam, detachment and knowledge will manifest. Jadi seperti yang sloka yang disebutkan oleh Guru Maharaj, ketika kita mempraktekkan bakti, melakukan pelayanan kepada Sri Krishna, maka secara otomatis vairagya maupun jnana itu akan terbentuk, pelepasan ikatan dan pengetahuan akan terbentuk dan ada dalam hati kita. Yes. So if we want to make sadhus happy, we should ask them about spiritual questions and not about ordinary material questions. Jadi ketika kita bertemu dengan para sadhu untuk membuat mereka bahagia, hendaknya kita bertanya tentang topik-topik spiritual, bukan topik-topik material yang bukan topik-topik material. Yeah, there are so many people who can answer your material questions. Jadi ada banyak orang yang akan mampu menjawab permasalahan-permasalahan material yang kita hadapi. Yes. So in this way, both the person asking questions as well as the person answering those questions, when there is proper question being asked, then there will be a very very inspiring dialogue that will take place. Jadi ketika orang yang bertanya itu bertanya dengan pertanyaan yang baik, yang bersifat spiritual, dan orang yang diberi pertanyaan itu akan merasa senang, sehingga terjadi dialog atau percakapan yang baik yang nantinya akan memberikan pencerahan kepada keduanya, baik yang bertanya maupun yang menjawab. Yes. So the whole text this morning is very much connected with the topic of asking questions. Jadi sloka yang kita baca atau topik yang kita baca untuk pagi ini itu topiknya adalah tentang bagaimana mengajukan pertanyaan yang baik. Yes. So my question is, are there any questions? Jadi pertanyaan Guru Maharaj adalah, apakah ada pertanyaan? Saya dulu, Silakan Prabu Prajuna. menyinggung tadi masalah wanaprastha. Seperti kalau misalnya sannyasi kan ada prosesi, misalnya brahmacari kata itu. Tapi grihasta bagaimana prosesi untuk melangkah ke wanaprastha? Okay. Regarding about wanaprastha, how is the process of grihasta when he wants to enter wanaprastha? Okay, that's a very good question. Actually, I was telling that it is missing
because we don't have that process. Jadi sesungguhnya tadi Guru Maran mengatakan bahwa satu asrama yang missing itu adalah satu asrama yang hilang itu adalah Vanaprastha. Yeah. Penyebab hilangnya sebenarnya adalah prosesnya belum kita ketahui bagaimana mendapatkan proses dari Grihastha menuju Vanaprastha tersebut. Belum jelas. Okay. Yeah, right. Like if somebody takes, in India, if somebody wants to become like a brahmachari, then he's given saffron color, there's some ceremony and everyone is blessing him like that. If somebody takes sannyas, also there's ceremony, is given danda. And if somebody wants to take vanaprastha, belum jelas. Jadi kalau di India itu sangat jelas, kalau seorang brahmachari itu masuk di brahmachari, dia akan ada upacaranya, kemudian dia akan memakai pakaian saffron, dan setiap orang yang hadir di dalam upacara tersebut akan memberikan blessing atau karunia-Nya, berkat. Demikian juga pada saat sanyasi, ketika seorang masuk di sanyasi, dia akan diberikan pakaian saffron, dan semua orang yang ada di situ juga akan melihatnya masuk sanyasi. Tapi untuk proses Vanaprastha ini belum jelas. Yeah, there is process actually. Traditionally, one would attend or participate in some ceremony. Saffron color would be given, and I believe one stick also would be given. Different from sannyas danda, but some kind of symbol would also be there. Jadi ada suatu proses itu ketika masuk Vanaprastha sebenarnya hampir mirip dengan sanyasi, itu ada upacaranya, kemudian juga diberikan pakaian saffron dan juga diberikan danda atau tongkat. Tapi danda yang diberikan itu berbeda dengan danda sanyasi. But somehow this is something actually we need to introduce to help our devotees actually properly leave the Grihastha ashram and enter nicely the Vanaprastha. Jadi sesungguhnya nanti di suatu saat di masa yang akan datang, proses seperti ini sebenarnya perlu diperkenalkan kepada masyarakat kita. Itu adalah untuk membantu para penyembah atau para grihastha itu untuk dengan baik bagaimana mereka memasuki tahapan Vanaprastha. Yeah, I think soon it will come. Jadi secepatnya mungkin proses ini bisa akan ada. But in Srimad Bhagavatam, Canto 7, there's talk about Vanaprastha, but they don't mention the process. Yeah. But there is. Yeah, there is a process. Ada juga komentar dari para penyembah seperti Pandawa. Pandawa kan tidak mengikuti Vanaprastha, tapi beliau sumur Grihastha. There is also a comment from devotees that on Pandava side they don't follow Vanaprastha, but they follow the royal life. Then after they retire, then they directly went back home. They don't follow Vanaprastha, but what? But they after they give up their throne, they directly go back. So how about that? They were Kshatriyas, so they left only after hearing that Krishna had left the planet. Jadi para Pandawa ini mereka adalah golongan Kshatriya. Mereka langsung meninggalkan bumi ini ketika mereka mendengar bahwa si Krishna telah menutup lilanya. Yeah. But we hear of other examples in the Bhagavatam where people formally leave householder life, and in those days people they would go to the forest.
Namun ada juga beberapa banyak contoh lain dalam cerita Srimad Bhagavatam tersebut. Ada para grihasta yang merupakan anggota kerajaan yang meninggalkan kehidupan berumah tangga, dan mereka meninggalkan kehidupan berumah tangga tersebut, kemudian mereka masuk ke hutan untuk memasuki Vanaprastha ini. Yeah. So there is a need for more research and more information to help our devotees. Jadi maka itulah perlunya kita menggali banyak informasi, banyak pengetahuan tentang proses menuju Vanaprastha ini, sehingga memberikan informasi dan proses yang layak nanti untuk para penyembah. Actually, one of my godbrothers, sannyasi godbrothers, I think quite well known, Jayadvaita Maharaj, he was writing a book, maybe it's been published or also on the topic of Vanaprastha. Jadi ada saudara sebelum beliau yaitu Jayadvaita Maharaj itu sedang menulis, atau mungkin bukunya sudah terbit, itu tentang bukunya tentang Vanaprastha. Yeah. So we can maybe try to get, I don't know many books on the topic, but I think some of our devotees have written, so we should try to get those books to get some more. But from GBC side, I'm not aware, I don't think there's any clear directive about that. Jadi mungkin ada beberapa penyembah seperti yang dikatakan oleh Guru Maharaj tadi yang menulis buku tentang Vanaprastha. Mungkin bisa kita membaca atau mencoba mendapatkan buku informasi dari buku tersebut. Tapi dari pihak GBC sejauh ini sepengetahuan Maharaj itu belum ada arahan tentang bagaimana melaksanakan proses Vanaprastha ini. Any other? Ada pertanyaan yang lain? Okay, so yesterday we had a nice program in Bangli. Jadi kemarin itu Guru Maharaj menghadiri program yang bagus sekali di Bangli. And we were all very happy, those who went there, happy to, program was supposed to be at the farm, but because it was raining, we had it at the house of Siddhara Ruka Prabhu. But then after we went to the farm, and we had darshan of his cow, Surabhi. Yeah. Jadi kemarin itu acara di Bangli itu seharusnya itu diadakan di ladang atau pertanian, tapi karena hujan itu acaranya beralih di rumahnya Prabu Sundara Rupa. Tapi kemudian untungnya setelah hujan berhenti, Guru Maharaj beserta penyembah itu dapat dasan kepada sapi yang di ladang atau di kebun yang milik Prabu Sundara itu, dan melihat sapi yang bernama Surabi di situ. Dan semua senang sekali dengan acara kemarin. And they have, every month they come together, 7 families, is it? Yeah. Each one of them having Gaudi ties, so 14 great personalities come together along with the devotees, and they have some sadhu sangha. Jadi setiap bulan di situ itu ada sekitar 7 penyembah grihasta yang memiliki 7 pasang Gaudi ties. Jadi setiap bulan itu tersebut ada 14 pribadian yang di senat tersebut yang ikut dalam bergaul dalam sadhu sangha tersebut. Yes, and our Jayadev Prabhu, who's sitting in the back there, was very busy presenting this card. Devotees were very enthusiastic to get this link and connection, because now we have it in Bahasa Indonesia. So those who have not yet received this card link, they can get it from Jayadev Prabhu after. Huh? Jayadev. Jadi itu ada Prabu Jayadev di belakang dengan semangat sekali membagikan kartu-kartu yang ditunjukkan oleh Guru Maharaj. Jadi kartu-kartu tersebut berisi promosi tentang pelayanan terhadap sapi, melindungi sapi. Bagi penyembah yang ingin mendapatkan kartunya bisa hubungi dengan Prabu yang di belakang. Prabu Jayadev. It's like a small gift. Small Jadi, gift. Whoever did not yet get this gift, you can see Jayadev Prabhu in about 30 seconds. Jadi ini sebagai hadiah kecil dari Prabunya, Prabu Jayadev. Jadi mereka yang ingin mendapatkan hadiah tersebut silakan hubungi Prabu Jayadev, itu ada di belakang Prabu Markandeya. Itu bisa menghubungi dalam waktu 20 detik dari sekarang.
Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam. Jai. Jai Sri Prabhupada ki. Jai. Om Bhimande. His Holiness Bhakti Raghav Swami ki. And Jaidev. I think we can break a record again.